Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Walaupun mungkin kita sedikit bersyukur kepada Allah, atau mungkin ada perintah-perintahnya yang telah kita lalaikan, tetapi nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyucur deras kita dapatkan di pagi hari ini. Sehingga mari kita introspeksi diri kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, karena itu merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya siapa yang melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala akan tambah, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala zat Rabbnya zaman dan tempat, sehingga Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, melakukan apa yang diinginkan. Allah Subhanahu wa taala keinginannya tidak terbatas dengan hukum-hukum manusia. Dan ketika Allah menginginkan kebaikan, menginginkan keajaiban kepada hambanya, maka itu akan terjadi sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perjalankan beliau dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Maka insya Allah kita akan kaji bagaimana perjalanan tersebut, yang itu tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Mungkin dari kita ada yang bertanya, Al-Isra ayat 1 itu untuk menunjukkan Isra-nya saja, Mi'raj-nya tidak ada. Karena nanti kita bahas hanya ayat 1 saja. Itu berkaitan dengan Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berkaitan dengan Mi'raj. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ada ayat-ayat penguat berkaitan dengan Mi'raj, tetapi tidak sorry,
tidak jelas disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu ke atas dengan roh dan jasadnya. Oleh karenanya ulama sepakat, siapa yang mendustakan akan kejadian Isra, Rasul melakukan perjalanan dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa dengan roh dan jasadnya, maka dia kufur. Siapa yang mendustakan itu, dia kufur. Karena jelas. Tetapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan kafir, kufur bagi yang tidak percaya bahwa Rasul Mi'raj dengan roh dan jasad. Ada sebagian yang mengatakan hanya dengan rohnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mudah-mudahan kita sempat untuk membahas kaitan dengan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya dan kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Sami, Maha mendengar dan Maha melihat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tafsirnya. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, yumanjidu ta'ala nafsahu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya. Wa yu'azzimu sya'nahu, dan mengagungkan keagungannya. Li qudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwahu, dari kemampuannya yang tidak ada selain Allah mampu melakukan itu. Fala ilaha ghairuhu wala rabba siwahu, tidak ada ilah sesembahan selainnya dan tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi asra bi 'abdihi, yakni Muhammad, yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kenapa Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, tidak mengucapkan, tidak berfirman Allahul ladzi asra bi 'abdihi. Di sini nanti kita bahas betapa luar biasanya ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan bi 'abdihi, hambanya, bukan dengan bi Muhammadin, dengan Muhammad, bukan dengan bi rasulihi, dengan rasulnya. Yang kita ketahui, saat itu orang-orang mengagungkan Nabi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, la tuturuni kama atratan nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian agungkan aku sebagaimana Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam. Wa innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluhu, maka katakanlah Abdullah dan Rasulnya. Jadi kenapa menggunakan lafal abdun? Lalu Lailan yaitu di pertengahan malam. Kenapa harus malam hari?
huwa Masjidu Makkah, dari Masjidil Haram yaitu Masjid Makkah, wa ilal Masjidil Aqsa wa huwa Baitul Maqdis alladzi bi Iliyah, kepada Masjid Aqsa menuju Masjidil Aqsa yaitu Baitul Maqdis. Kenapa harus Baitul Maqdis? Yang terdapat di Iliyah dan dikatakan Ma'dilul Anbiya min laduni Ibrahim al-Khalil, tempat para nabi dari nabi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu, yang telah Allah berkahi sekelilingnya. Dari apa? Az-zuru' was-samar. Zuru' itu tanaman-tanaman dan buah-buahan. Maka memakan makanan dan buah-buahan yang khususnya tertera di dalam Al-Quran seperti tin dan zaitun itu memiliki keberkahan tersendiri. Juga di sana ditanami dengan kurma. Jadi kurma tidak hanya pilihan orang Arab, tetapi pilihan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung keajaiban yang luar biasa. Orang tidak makan nasi tapi makan kurma, insya Allah lambungnya akan sehat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak makan nasi, sarapan tidak makan nasi, tetapi yang beliau makan kurma. Dan alhamdulillah tidak pernah didapati Rasul terkena penyakit apa itu Bapak Ibu, diabetes, lambung dan seterusnya. Rasul meninggal itu karena racun, ada efek racun yang diberikan oleh wanita Yahudi ketika dia menghadiahkan daging yang sudah masak kepada Nabi. Rupanya ada racunnya, yang di kemudian hari Rasul meninggal, salah satunya ada efek dari racun ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahi di sekelilingnya. Dan lalu bagaimana sekelilingnya saat ini? Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitul Maqdis itu tempat yang dikuasai oleh berbagai macam kaum, berbagai macam agama. Yang dahulu dikuasai oleh orang-orang Nasrani, lalu dibuka oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dikuasai oleh Tatar, Mongol, Genghis Khan, kemudian dikuasai oleh Islam. Dan hari ini walaupun di sana ada orang-orang Islam, tetapi kekuasaannya masih di bawah pemerintahan Israel. Alhamdulillah kemarin gencatan senjata. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tafsir dari Ibnu Katsir. Dan jawabannya tadi ketika kita bertanya, kenapa untuk mengatakan atau untuk mengisahkan Isra Mi'raj hanya Quran surat Al-Isra saja ayat 1? Kenapa tidak yang lain? Padahal Mi'rajnya Nabi tidak tertera di dalam Quran surat Al-Isra. Coba Bapak Ibu bisa dilihat, adakah di sini menunjukkan Mi'raj yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, dan agar dia Muhammad melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada menunjukkan di sini apa? Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tidak ada. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau paham akan hal ini. Di sini pengertian ataupun berkaitan dengan Isra, tetapi beliau juga mencantumkan bagaimana Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Terbukti Ibnu Katsir mencantumkan banyak hadis. Di antaranya kisah Isra Mi'raj ini hadis
yang kami ambil juga dari tafsir Ibnu Katsir menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengisahkan Rasul ketika didatangkan kepadanya buruk yang berwarna putih. Buruk ini besarnya ya fauqal himar dunal biqal, di atas himar dan di bawah biqal. Biqal itu adalah kawin silang antara kuda dengan keledai, jadilah biqal. Maka buruk ini kendaraan yang dia besarnya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada biqal. Dan panjang di sini dijelaskan langit pertama Nabi bertemu dengan siapa, kedua dan seterusnya. Maknanya ini mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam hadis ini juga Ibnu Katsir mencantumkan bagaimana Rasulullah SAW menerima syariat sholat yang tadinya 50 kali sehingga menjadi 5 waktu sholat sehari semalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sudah sering kita dengar bagaimana kisah ini, sehingga mari kita tadabburi ayat dari Quran surat Al-Isra. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan subhan, maha suci? Subhanalladzi, maha suci Allah yang tidak mengatakan Allah, tidak mengatakan Rabbuna, tidak mengatakan Ar-Rahman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya adalah makna subhan. Makna subhan artinya at-tanzih, yaitu pensucian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dalam zatnya, disucikan dalam sifat-sifatnya, disucikan dalam perbuatannya, tidak ada sekutu tandingan atau perbandingan baginya, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Dan dialah Allah, maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga ketika Allah disucikan dari perbuatan hamba, disucikan dari tidak ada makhluk yang seperti Allah Subhanahu, tidak ada makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ilmu Allah itu sangatlah tinggi, kekuasaan Allah itu sangat tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesuciannya mampu untuk keluar dari hukum-hukum manusia. Hukum manusia bagaimana? Hukum makhluk bagaimana? Tidak mungkin melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu tidak sampai 1 malam. Ini hukum manusia, tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan itu sehingga tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Buraq untuk dapat tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hakikatnya Buraq ini makhluk yang luar biasa, cepat berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat yang jauh dan sulit. Tentu kita paham, teori semakin tinggi akan semakin sesat, kan begitu. Udaranya akan semakin tinggi sedikit dan akan terbakar oleh atmosfer ketika seorang mampu mencoba ke sana, kecuali dengan alat yang canggih. Insya Allah kita paham. Tetapi Rasulullah SAW tidak dijelaskan beliau mengenakan pakaian atau baju tabung, tidak ada. Tidak dijelaskan di sana Rasulullah SAW mengendarainya seperti apa. Tetapi jelas beliau menaiki buraq. Yang buraq itu lebih besar
besar daripada keledai, lebih kecil daripada biwal. Maknanya burung itu kakinya 4, mirip dengan kuda, mirip dengan keledai, tapi bukan keledai. Jangan digambarkan Bapak Ibu, karena kita juga belum pernah melihat. Ada yang menggambarkan kakinya, badannya seperti kuda, lalu kepalanya wanita cantik. Ini orang menghayal berkaitan dengan burung. Allahu a'lam bishawab. Tidak boleh kita sampaikan secara detail tentang burung kecuali dengan hadis berlandaskan kepada Al-Quran atau hadis yang sahih, karena ini perkara gaib. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasul tidak sebutkan secara detail, tapi Rasul sebutkan tadi mirip kuda, lebih tinggi daripada keledai, lebih pendek daripada biwal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama menunjukkan dengan subhan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ingin menunjukkan bahwa Allah tidak akan mungkin terbatasi dengan waktu dan tempat. Berikutnya, kenapa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi abdihi, bukan bi nabihi, bi rasulihi. Mengatakan dengan hambanya. Dijelaskan jemaah yang dirahmati Allah, li'anna sifatal ubudiyyati hiya muntaha ma wasala ilaihi wasilun. Karena sifat ubudiyah itu adalah sifat yang paling diinginkan oleh orang-orang yang ingin menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat hamba. Jadi disebutkan bi abdihi, hambanya, bukan dengan rasulnya, bukan dengan nabinya. Lalu kenapa di malam hari, lailan? Dijelaskan wa huwa waktu sukut tanamu bihal harakah. Itulah waktu ketenangan yang mana aktivitas itu melambat. Tanamu bihal harakah, aktivitas itu tidur saat itu. Wa yakhsha'u fihil qawmu kulluhu, dan seluruh alam menjadi khusyuk. Nah ini, malam hari akan lebih mendatangkan kekhusyuan, bukan siang hari, di mana siang hari banyak hiruk-pikuk aktivitas manusia. Ini malam hari. Makanya orang yang ingin bermunajat kepada Allah itu di malam hari, lebih fokusnya di malam hari. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Kapan itu Bapak Ibu? Jam, kalau malam dibagi 3 kurang lebih mulai jam 2 atau jam 3. Apalagi besok libur, sehingga dia bisa bermunajat. Kalau besoknya beraktivitas kerja, khawatir ngantuk. Ini penting, perlu dipertimbangkan, karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu profesinya sebagai mahasiswanya Nabi. Beliau tinggalnya di masjid, tiap hari bermajelis dengan Nabi, dan beliau mendapatkan wasiat dari Nabi 3 hal. Salah satunya wa an utira qabla an anam, aku witir sebelum aku tidur. Kenapa Abu Hurairah diperintahkan sebelum tidur? Karena khawatir kalau bangun nanti di terakhir, sepertiga malam terakhir, akan ngantuk. Dengar hadis tidak boleh, yang dia dengar boleh. Akhirnya apa? Akan salah untuk menyampaikan kepada umat. Tetapi kalau memang sudah tidak ada aktivitas bisa, dan kalau itu tidak mempengaruhi aktivitas kita, afdalnya sepertiga malam terakhir. Maka anjurannya tidur lebih awal dan bangun
sehingga larut malam, tidurnya larut malam, jam 12 baru tidur, bangunnya jam berapa? Setelah salam sholat subuh. Ini yang terjadi, mereka begadang dan seterusnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, anjurannya tidur lebih awal, bangun lebih awal. Lailan bukan nahar, bukan siang hari, untuk mendatangkan kekhusyukan. Jemaah yang dirahmati Allah, dan kenapa harus Masjidil Aqsa bukan Yathrib? Kan masih banyak tanah-tanah yang diberkahi, tanah-tanah yang di situ apa? Suci. Di antaranya Madinah. Kenapa bukan Madinah? Kenapa bukan Baghdad yang nanti di kemudian hari menjadi ibu kota kekhalifahan Islam? Kenapa bukan Andalusia yang pada saatnya nanti, ini kita bicara di zaman Nabi, berarti nanti di kemudian hari akan muncul di sana pemerintahan yang adil. Kenapa tidak Mesir dan seterusnya? Kenapa harus Masjidil Aqsa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah Masjid Aqsa menjadi perhentian perjalanan Nabi mulia karena masjid ini adalah tempat lahir para nabi dan rasul. Perhentian ini menunjukkan dengan jelas agama Muhammad adalah agama yang mengungguli semua agama dan mencakup seluruh penjuru bumi. Kita paham Bapak Ibu, setiap nabi itu diutus kepada kaumnya. Kita lihat Nabi Musa, Nabi Isa, ini nabi Bani Israel. Musa, Isa itu hanya untuk orang-orang dari Bani Israel. Makanya Nabi Musa itu sebenarnya pada intinya tidak diperintahkan untuk dakwah kepada Firaun. Pada intinya yang beliau diperintahkan adalah dakwah kepada Bani Israel. Tetapi karena pada saat itu Bani Israel di bawah penindasan Firaun, tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kecuali harus melepaskan penindasan ini, maka Firaun pun harus didakwai. Firaun ini bukan Bani Israel, Firaun orang Mesir asli. Nabi Musa, Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Makanya kalau hari ini ada orang yang menganut agama Yahudi atau Nasrani tapi bukan Bani Israel, dari sini saja sudah tidak tepat. Dari sini saja sudah tidak tepat. Karena apa? Agama Yahudi dan Nasrani hanya untuk Bani Israel. Terlebih lagi Rasulullah SAW bersabda, wa ana khatamun nabiyyin, saya itu penutup para nabi, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Nabi Isa, nabinya orang Nasrani, ketika turun ke bumi sebelum membunuh Dajjal atau setelah membunuh Dajjal, beliau menjadi imam dan beliau ini melaksanakan syariat Muhammad, bukan syariat yang diturunkan Allah kepadanya, tetapi syariat Nabi Muhammad, menjalankan syariat Islam. Ini bukti bahwa diutusnya Nabi Muhammad itu menghapus syariat-syariat yang telah ada. Wa bu'istu ilan nasi, dan aku diutus kepada seluruh manusia, ilan nasi kafah, kepada seluruh manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas wujud pertolongan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa wujudnya? Satu, kemudahan untuk meneladani dalam mengikat buruk. Buruk itu diikat atau dilepas, Bapak Ibu? Diikat. Buruk itu diikat. Ketika Nabi masuk ke Baitul Maqdis,
Beliau mengikat buruk di cincin yang ada di pintu Baitul Maqdis. Dan rupanya jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan Nabi ini sesuai dengan yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Bagaimana para nabi sebelum Rasulullah SAW mengikatkan tunggangan mereka di cincin tersebut. Jadi mengikuti apa? Meneladani para nabi dan rasul sebelumnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, mohon maaf sebelum itu, walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan kenapa burung itu diikat. Ada yang mengingkari ini. Burung itu tidak diikat. Di antaranya yang mengingkari adalah pendapat dari Hudzaifah. Beliau mengatakan ta'addasu annahu rabaqahu. Kalian mengatakan bahwa Nabi mengikatnya. Akhafu ayyafirra minhu wa qad sakharahu lahu alimul ghaibi wasyahadah. Yang padahal akhafa, apakah Rasul takut burung itu akan lari darinya padahal sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Hudzaifah dan menurut Al-Baihaqi wal musabbab muqaddamun 'ala nafi. Dan pendapat yang menetapkan adanya pengikat burung lebih kuat dibandingkan dengan yang meniadakan. Kenapa? Karena hadis-hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengikatkan burung di halaqah, cincin yang ada di Baitul Maqdis, cincin di pintu dari Baitul Maqdis. Ini yang pertama Allah tunjukkan kepada beliau agar sesuai dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Yang kedua, Allah menolong Rasulullah SAW, menunjuki Rasulullah SAW supaya mudah memilih fitrah. Dalam kisah Isra dan Mi'raj, Rasul ditawari gelas yang gelas tersebut berisi susu, khamar dan madu. Susu, khamar dan madu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas yang berisi susu. Apa kata malaikat Jibril? Asabtal fitrah. Engkau telah tepat, telah memilih fitrah. Fitrahnya manusia memilih susu, dan Rasul masih sesuai dengan fitrahnya. Kenapa? Karena kalau khamar itu jelas perkara yang haram, walaupun ketika Rasul memilih itu tidak menjadi haram. Karena khamar di surga itu berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Ladzatin lisyaribin, nikmat bagi orang-orang yang meminumnya, tidak akan memabukkan. Tapi Rasul tidak memilih khamar karena di dunia haram. Rasul pun tidak memilih madu, padahal madu itu kan halal. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak memilih madu? Jamaah yang dirahmati Allah, dijelaskan dalam artikel ini, mungkin nanti bisa kita share. Dijelaskan intinya adalah apa? Rasulullah SAW memilih susu dibanding madu karena susu adalah ketika seorang meminum dan dia tidak makan sudah cukup. Hanya minum susu saja. Ini susu, bukan creamer Bapak Ibu. Susu diperah dari apa? Dari binatang. Ya, susu dia tidak makan pun bisa kuat. Sebagaimana anak binatang atau anak-anak yang masih mengkonsumsi ASI, dia masih bisa untuk mempertahankan dirinya dengan hanya mengkonsumsi susu. Tetapi tidak demikian dengan madu. Kebanyakan madu perutnya panas, kan begitu. Kurang madu lemas mungkin. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Rasul tidak memilih madu tetapi lebih memilih susu karena saat itu madu itu minuman mewah. Harus butuh dia berjuang melintut gunung ke lereng-lereng bukit dan seterusnya. Kalaupun kemudian dia tidak bisa itu, dia beli dengan harga yang mahal. Berbeda dengan susu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasul mendapatkan petunjuk untuk apa? Sesuai dengan fitrah. Yang berikutnya, yang ketiga, petunjuk agar tidak menyimpangkan pandangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi kita singgung. Ayat dalam Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 18 berkaitan dengan mi'rajnya Nabi. Pertanyaannya Bapak Ibu, bisa kita lihat, adakah lafal mi'raj di sana? Kalau Isra ada asra bi abdihi, Isra. Tapi di sini adakah mi'raj? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril turun kan inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisinya ada surga. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tidak ada penjelasan lafal berkaitan dengan mi'raj. Sehingga tadi penjelasan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan kufur orang yang mengatakan Nabi itu tidak mi'raj dengan ruh dan badannya. Mereka lebih mengatakan bahwa Nabi itu mi'rajnya dengan ruhnya saja. Nabi itu mi'rajnya ketika tidur dan bermimpi. Ini lebih mengatakan demikian. Kenapa? Karena tidak sorry. Tapi siapa yang kemudian mengatakan bahwa Nabi tidak Isra, maka dia kufur. Kenapa? Karena abdul. Tapi Ibu bisa kita kembali kepada tadi, kenapa ungkapannya abdul? Abdul itu untuk menunjukkan hamba yang masih ada ruh dan jasad. Seorang tidak disebut abdul kalau hanya ruhnya saja, dan seorang tidak disebut abdul kalau jasadnya saja. Maka jasad dan ruh harus bersatu sehingga disebut abdul. Ini ungkapan orang Arab dan ada Isra'nya di sana. Maka siapa yang mengkufuri ini kufur menurut ulama Ahlus Sunnah. Tapi untuk mi'raj tidak sampai kufur, walaupun pendapat itu lemah. Kenapa? Karena tidak dikuatkan dengan hadis. Hadis-hadis yang ada menunjukkan Rasul mi'raj mengambil syariat sholat 5 waktu dengan roh dan jasadnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kesesuaian kedua, yang ketiga petunjuk agar tidak menyimpangkan pandangan. Ini merupakan adab yang sempurna. Manakala seorang berbicara dengan orang lain, adabnya melihat orang yang berbicara. Ini adabnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW berkhutbah, di sana dijunjung adab-adab yang tinggi. Bagi umat Islam dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang bisa melalaikan dari apa yang disampaikan oleh khatib. Waman massal asa, siapa yang mengelus-elus pasir dan seterusnya, itu tidak diperbolehkan. Bahkan mengatakan kepada saudaranya, ansyid diamlah, itu merupakan perkara yang sia-sia. Ini adab yang luar biasa. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah, maza wal basaru wa ma tagha. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui batas. Tidak menyimpang, bahasa Jawanya melekos. Dan tidak melampaui batas. Bagaimana melampaui batas? Orang kalau kita ngobrol dengan, ada anak ngobrol sama bapaknya, anaknya ngomong begini, itu tidak sopan walaupun melihat bapaknya. Ini namanya melampaui batas. Dan Rasulullah SAW tidak melampaui batas, melihat, tidak menyimpangkan pandangan, dan benar-benar tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pertanyaannya mungkin, apakah Rasul melihat Allah, Bapak Ibu, saat mi'raj? Jawabannya, pendapat yang kuat, Rasulullah SAW tidak melihat Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara di balik tabir. Ketika Rasul ditanya oleh Abu Dzar, hal ra'aita rabbak,
apakah engkau melihat Rabbmu? Apa kata Rasul? Rasul menjawab, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Dan cahaya itu bukan Allah. Cahaya itu bukan Allah, tapi makhluk yang membatasi pandangan Nabi dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian yang mengatakan karena orang yang masih hidup belum bisa melihat wujudnya Allah. Siapa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, syaratnya mati. Syaratnya. Buktinya apa Bapak Ibu? Nabi Isa. Nabi Isa sekarang sudah dapat surga? Belum. Sudah dapat nikmat barzakh? Belum. Sudah bisa melihat Allah? Belum. Dan beliau tidak akan nanti terjadi hari kiamat kecuali turun dulu, mati dulu di dunia. Di dunia nanti di akhir zaman turun membunuh Dajjal, lalu kemudian hidup beberapa saat meninggal dunia untuk menunjukkan bahwa apa? Seorang itu butuh meninggal dunia. Jadi mati, mohon maaf Bapak Ibu, itu perkara yang kita butuhkan untuk melangsungkan perjalanan dalam kehidupan akhirat. Jadi kalau nggak mau mati, dunia sudah nggak ada, mau di mana dia nanti? Nanti ada surga itu, surga di atas 7 langit, kata Rasul. Neraka di bawah 7 bumi. Ada orang yang bertanya, lalu kalau surga di atas 7 langit, kemudian neraka di bawah 7 bumi, langit dan bumi di mana? Saat itu langit dan bumi sudah tidak ada. Karena sudah hancur. Ketika terjadi hari kiamat, langit bumi hancur. Nah, orang yang nggak mau mati mau hidup di mana ya? Neraka pun belum boleh karena belum mati. Begitu. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Coba yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Petunjuk dalam dialog Nabi dengan Nabi Musa berkaitan dengan kewajiban sholat 5 waktu. Naik turun lagi, suruh balik lagi terus sampai 5 waktu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, qad istahyaitu mir Rabbi, aku sudah malu terhadap Rabbku, minta diskon terus. Ini pun Nabi Musa mengatakan, umatku masih banyak yang meninggalkan ini. Terbukti atau tidak Bapak Ibu? Terbukti. Suruh sholat, Masya Allah, susah sekali. Ngaku Islam tapi nggak sholat, banyak. Yang sholat tapi nggak musuh, banyak. Yang sholat laki-laki sendiri di rumah, banyak. Yang di masjid, nah ini sudah mulai berkurang nih. Sholat jamaah di masjid laki-laki sudah mulai berkurang dibanding dengan yang lain misalkan. Apalagi yang sholat jamaah subuh, sholat subuh di masjid, ini lebih disaring lagi. Zuhur di masjid ya, asar di masjid, karena di tempat kerja. Kalau udah maghrib capek di rumah saja. Isya apalagi sudah siap-siap tidur, subuh belum bangun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesesuaian dengan apa? Pertolongan Allah berkaitan dengan kewajiban sholat. Yang berikutnya keberhasilan dalam menggambarkan Masjid Aqsa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab. Rasul itu hakikatnya lupa. Beliau tidak ingat bagaimana sifat Masjidil Aqsa, tiangnya berapa. Rasul tidak ingat. Maka Rasul mengatakan, laqad ra'aituni fil hijri wa quraisyun tas'aluni an masra. Sungguh pernah diriku dalam hijr, yaitu tempat yang ada di Ka'bah, dan orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalanan malamku. Kata Rasul, fasa'alatni an asya'a min Baitul Maqdis, dan Rasul bertanya, dan mereka orang Quraisy bertanya tentang Baitul Maqdis. Kamu benar melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis? Iya. Buktinya apa? Sifati kami tentang Baitul Maqdis. Orang-orang Quraisy sudah biasa berdagang ke Syam, sudah biasa melihat Baitul Maqdis. Rasul sebelumnya belum pernah ke sana. Rasul lupa. Kemudian Rasul mengatakan, walam
merasa sangat tertekan dan Allah mengangkat aku untuk melihatnya. Jadi Rasul itu merasa tertekan, bingung. Ini gimana cara meyakinkan mereka? Saya lupa. Bapak Ibu pun mungkin lupa. Pernah haji dan umroh? Pernah. Coba Ka'bah itu berapa kira-kira panjang lebarnya? Lupa kita. Karena perkara yang detail itu kita sering lupa. Nah ini orang-orang Quraisy tanya perkara yang sangat detail. Ternyata Allah berikan kemudahan kepada Rasul, diangkat Baitul Maqdis sehingga beliau bisa melihatnya. Beliau bisa melihatnya dan bisa beliau sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Dalam hadis yang lain, wa ana amdur ilaihi hatta budi'a inda dari Aqil. Inda dari Aqil. Masjid itu dibawa dan aku melihatnya hingga diletakkan di dekat rumah Aqil. Rumah Aqil itu penduduk Mekah. Seakan masjid itu ada di hadapan beliau. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapatkan pertolongan itu dari Allah, yang pertama amal soleh. Bagi kita semuanya agar mendapatkan pertolongan dari Allah, amal soleh. Yang berikutnya berjuang dan bersabar dalam ketaatan. Yang berikutnya tawakal kepada Allah dan kembali kepadanya. Yang keempat yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini penyebab sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup kepada jemaah sekalian, atau kita selebihnya berikan kepada moderator.